Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Baca bersama saya Amanu. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Ananta. Mas Ananta ini founder dari kanal ya Mas? Iya, betul banget. Iya. Salah Jadi, satu sih. salah satu foundernya. Berarti ada banyak loh. Ada lebih dari satu. Oh. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Ananta. Untuk mengawalinya kita akan tanya dulu. Kanal ini mulanya sejak kapan gitu Mas berdirinya? Oh, kanal ya. Kalau kita bicara tentang kanal sendiri, kanal itu mulainya tanggal 18 Desember itu udah pertama kali ngelapak. Jadi kita semua tentuin 18 Desember sebagai hari ulang tahunnya kanal. Tahunnya 2018. Itu pertama kali kita ngelapak sih. Berarti udah 3 tahunan ya. 3 tahun berjalan. Itu ngelapaknya pertama kali di Pertama kali ngelapak itu di depan toko Sadar ya. Toko Sebelahnya patung kuda. Oh ya, Perempatan alun-alun situ sih pertama kali. ini saya kemarin tuh lihat Instagram kanal kan. Ini terkait kanal kan di Instagram itu ada tulisannya pemuda darurat membaca gitu. Iya. Jadi sebenarnya tujuan kanal ada itu buat gimana maksudnya? Kalau kanal sendiri, kalau tak jelasin secara umum, kanal ini wadah pemuda-pemudi Lamongan yang pengen bergerak di ranah sosial tapi wajahnya literasi. Lah dulunya kanal ini mengadopsi Perpus Jalanan Bandung ya, yang mengkampanyekan tentang darurat membaca. Nah, kita mengkloning itu sih aslinya pertama kali. Soalnya pertama kali dulu kita nggak tahu ternyata Perpus Jalanan itu ada paguyubannya sendiri nih. Oh iya. Teman-teman yang hitam-hitam itu. Iya. Tahu. Jadinya kita ngambil nama Perpus Jalanan itu biar aslinya ya. Nggak pengen niru mereka yang terlalu ekstremis gitu ya. Cuma kita itu pengennya lebih merakyat ya. Jalanan, kata jalanan kan merakyat banget, dekat dengan masyarakat gitu loh. Niatnya seperti itu. Tapi kena nama jalanan itu kita dicitrakan masyarakat kayak tanda kutip ya. Seperti mereka yang ekstremis gitu. Seperti anak kiri gitu ya. Kiri banget gitu. Padahal sebenarnya ingin mendekatkan buku itu ke lebih dekat masyarakat lagi gitu. Makanya pakai nama jalanan gitu sih. Terkait ini kan katanya pemuda darurat membaca. Kalau menurut Mas Sananta ini, di Lamongan ini sedarurat apa membaca bagi pemuda? Darurat banget ya kalau bilang darurat ya. Soalnya kalau kita bicara tentang tingkat literasi kan banyak aspek yang harus kita, apalagi literasi baca tulis ya. Sependek pengetahuanku literasi baca tulis itu terkait tentang kenyamanan membaca. Banyak banget kalau kita bicara tentang peningkatan literasi di Kabupaten Lamongan ya. Karena salah satunya akses. Yang kedua adalah kebutuhan tentang membaca Kabupaten Lamongan itu bukan menjadi prioritas utama. Ya teman-teman Lamongan ini masih susah cari uang, apalagi mengalokasikan duitnya buat beli buku gitu ya. Bener. Lah kesadaran seperti itu yang normatif itu pengen kita ubah sih, bahwa membaca itu emang buku kan sebagai jendela dunia, membaca itu cara membukanya. Percuma kalau ada jendela itu gak dibuka. Gimana taunya gitu. Ya darurat banget kalau kita bicara darurat. Jadi selama ini gerakan kanal di Lamongan seperti apa? Mungkin teman-teman bisa pengen tahu. Jadi kanal untuk gerakan masifnya ya, gerakan rutinnya setiap malam minggu itu pasti sebelum pandemi sih. Tapi kalau pas udah pandemi itu jarang kan banget. Sebelum pandemi dulu setiap Sabtu pasti ngadain lapak baca di alun-alun karena kita anggap alun-alun sebagai pusat keramaian. Makanya kita hadir di situ setiap malam minggu. Kenapa kok ambil malam minggu? Karena kebanyakan pemuda keluar pada malam minggu. Emang target pasar kita bukan anak kecil tapi pemuda. Kayak gitu sih. Jadi berarti setiap kan titik Lamongan itu titik berkumpulnya teman-teman muda-mudi Lamongan biasanya kalau malam minggu kan di alun-alun. Selain gratis juga kan ya alun-alun udah lumayan bagus. Lumayan bagus ya kamu terlalu alun-alun nih. Berarti selama ini gitu banyak gitu ada teman-teman yang mampir ke lapak bacanya gitu. Kalau dibilang banyak ya enggak ya. Cuma ada. 1-2 ada. Setiap lapangan itu pasti ada 1-2 orang yang mampir. Entah itu dikira jualan buku atau dikira apa gitu, tapi ada. Nah, paling enggak ketika ada itu ada interaksi kita kan sama anak yang datang.
Nah di situ kita nularin literasi sih. Istilahnya ada tertarik gitu, ada obrolan pas waktu di situ. Meskipun kita tahu nih bahwa nggak mungkin ada orang yang nyaman baca di alun-alun, kan ramai banget kan baca itu butuh ketenangan ya, nggak mungkin. Kita juga nggak berharap banyak bahwa teman-teman yang hadir pas lapangan baca kanal itu baca di tempat, enggak. Anggap aja buku itu sebagai wajahnya ya, ketok ono buku akeh apik banget. Interaksinya itu, obrolan tentang buku-bukunya yang semoga saja ketika dia pulang dia tertarik membaca buku. Berarti misal kalau ada teman-teman gitu, oh ada anak kanal ini baca buka lapak baca gitu. Ke situ gitu kan bisa gitu pinjam buku dari situ bawa pulang boleh banget sih. Nggak takut hilang gitu bukunya gimana? Udah resiko sih, udah banyak. Iya. Soalnya kan lebih baik dibaca ya daripada nganggur. Selama pandemi ini kan berarti kanal istirahat dulu gitu? Enggak, kalau istirahat enggak. Kita sebisa mungkin meskipun pandemi ini membatasi kegiatan kita ya, tapi sebisa mungkin kita tetap berkegiatan. Pertama kali pandemi Maret kanal itu udah buat video penguatan ya, kayak video buat korban-korban pandemi. Video untuk nguatin orang-orang udah buat kayak gitu pertama kali pandemi. Terus kita juga pernah kumpul-kumpul donasi, bagi-bagi hand sanitizer itu pas pertama kali pandemi. Pokoknya sebisa mungkin kita itu ya meskipun arah gerak kita terbatasi, tapi sebisa mungkin kita tetap bergerak sih. Soalnya katanya pemuda kan agent of change. Yes. Kita pengen itu sih. Oh berarti selama pandemi ini mulainya pandemi ini bergeraknya mungkin lapak bacanya mungkin udah stop dulu. Bener banget lah, kita ganti ke acara kegiatan lain. Kita alokasikan kegiatan yang lain. Terus akhir ini insya Allah untuk bulan-bulan ini kanal kerjasama dengan salah satu desa untuk buat sekolah yang ngajar kayak pengabdian masyarakat gitu loh. Soalnya ironisnya kan sekarang pendidikan kan sedang daring ya. Apalagi anak-anak SD pendidikan daring yang sekolah itu ibu-ibunya bukan anaknya. Benar sekali. Jadi esensi pendidikannya kan kepotong ya. Kan kasihan banget anak-anak SD nggak tahu apa-apa ya. Pendidikan kita tidak tersalurkan dengan baik. Nah kanal mau kerjasama dengan salah satu desa untuk ngajar secara tatap muka. Di desa itu tuh. Setelah PPKM berakhir ini. Berarti kayak gimana ya lo? Kayak berarti terjun ke desa, terus ngajar di desa gitu. Tapi berarti ini kan kayak tadi dari teman-teman kanal sendiri untuk ke desa itu. Ada berapa desa gitu? Untuk rencananya masih satu desa sih. Karena kemarin udah survei 3 desa yang disepakati sama teman-teman kanal secara internal itu di desa Tresnomulyo itu yang nantinya kita ke sana. Bagus sih. Soalnya kalau sekolah daring ini kasihan. Iya kan ya? Ibunya sih juga. Kasihan ya. Riwe ya pas. Ngerumpi udah gak ngerumpi tetangganya, ngerumpi tugas anak-anaknya. Tugas anak-anaknya. Iya. Anaknya nggak ngerjain tugas, nggak tahu apa-apanya, malah ibunya yang belajar lagi. Gitu. Itu yang susah. Ini terkait, jadi tema kita sekarang itu kebebasan dalam membaca buku ya. Wah berat nih. Kaan iya ya, 17 Agustus bentar lagi ya. Kayak memperingati gitu aja sih sebenarnya. Tema berarti serius sih. dikit. Siap. Menurut Mas Ananta, kebebasan membaca buku itu seperti apa? Waduh, maren gabot. Aduh, tak macak wong pinter ya. Iya. Jadi nih kita belah ya, bebas sendiri kan. Nih untuk bahasa Inggris ada freedom dan liberty. Ini sama-sama artinya bebas nih. Iya. Ya, sama-sama artinya bebas. Tapi ada perbedaan nih meskipun artinya sama-sama kebebasan. Kita mengambil hak orang lain itu bebas. Freedom ya bebas. Aur-auran anarkis kan bebas. Itu juga bebas. Cuma tapi kan ada irisan lagi. Kebebasan itu sing sifatnya kayak di jalan raya ya. Jalan raya iki ada lampu merah. Iya. Perempatan kan. Satunya lolos. Iya enggak sih? Nah, kebebasan itu bisa diartikan seperti itu.
kebebasan itu bisa diartikan membebaskan hak orang lain juga itu termasuk kebebasan. Pokoknya kalau dalam segmen humanisme itu kebebasan bisa diartikan ketika kita mampu memanusiakan manusia gitu. Siap. Oh, kowe nek egois tok bebas karepmu dhewe duduk bebas jenenge. Ya, itu amblas. Itu amblas. Amblas. Nah, kalau kita tarik pada literasi, kebebasan adalah ketika kita bisa nyaman dalam membaca dan menularkan bacaan kepada orang lain. Yang menurutku itu arti kebebasan sendiri sih. Bisa membebaskan diri sendiri dari belenggu kebodohan dan menularkan kebebasan membaca ke orang lain. Itu merdeka ya. Iya, soalnya saya itu kadang kayak gini ya. Kita baca buku gitu, sering dihakimi gitu. Kayak apa ya? Saya itu kadang sering juga baca buku-buku kayak sosial, entah sosial politik juga ada. Kadang juga saya baca buku ya kayak Dilan gitu. Bagus. Ya, pas waktu kayak baca buku Melo gitu. Kadang orang sering menghakimi gitu. Sama-sama orang kayak gitu. Bener banget sih. Kok kamu baca kayak gini? Iya gitu. Berarti Mas Amanu itu juga sering baca? Ya, saya tuh ini. Kalau 1 bulan itu saya siapin 1-2 buku lah untuk dihabiskan ya. Novel favoritnya apa? Novel favorit apa yo? Banyak sih. Kalau buku gitu menarik semua. Iya. Kalau penulis ada identik harus penulis ini atau random semua? Enggak. Ini kok kayak jadi saya yang diwawancara ya. Gimana? Enggak apa-apa, kita kan sharing aja. Iya. Namanya ruang baca juga. Menarik juga sih. Kalau baca buku gitu ya, kebebasan kemerdekaan membaca buku dan kebebasan ya. Kadang saya sering dihakimi juga sih kalau baca buku gitu. Kadang baca buku sosial politik gitu kan. Kayak di lingkungan perkopian itu sebenarnya bagus, asik gitu kan. Anak-anak gitu kan. Ya anak-anak mahasiswa. Citranya keren, anak kiri gitu kan. Kayak Tan Malaka gitu kan, anak kiri banget gitu. Citranya keren. Tapi kadang juga kan saya juga baca buku kayak Dilan, Supernova gitu kan. Dewi Lestari. Udah baca semua itu? Sudah. Supernova 1, 2, 3 sampai 6. Intelijensi Impun Pagi itu. Iya, sudah selesai itu. Keren. Kayak terus ada lagi tuh novel-novel melo kayak punyanya Boy Chandra gitu kan. Kita dianggap melo gitu kan. Sebenarnya enggak juga sih kan. Enggak juga. Kalau Mas Adanta gimana? Itu salah satu strategiku kalau ada temen anak luar mampir ke lapangan kanal, Mas gimana? Kalau tanya gini, Mas gimana sih caranya mau pengen baca buku? Iya. Pengen bisa kuat baca buku, pengen suka baca buku. Nah, aku tak rekomendasiin baca buku Terelie sih dulu. Iya. Paling enggak dia itu suka dulu lah. Untuk membaca suka dulu. Oh, itu kayak kata-katanya Mbak Nana Najwa Shihab. Oh iya, cari satu buku. Iya. Ya sama sih, itu relate banget dan bisa diterapin untuk semua orang. Iya sih, emang saya juga kayak gitu sih. Saya dulu awal SMA paling enggak komik lah. Dulu suka komik Conan gitu kan. Awal-awal terus kuliah paling novel 1-2 gitu. Saya mulai rutin membaca setiap 1 bulan. 1 buku. Itu saya direkomendasiin teman dari Bandung pas waktu itu. Iya. Gimana gini? Kamu cari buku ini loh. Bagus ini ceritanya. Tak cari Dilan 1990. Itu awal mulai saya baca buku terus langsung suka ya. Berlanjut gitu. Terus langsung suka kan. Di awal baca, wih menarik ini. Kayak sisi anak SMA, bucinnya anak SMA gitu. Iya gitu. Banget situ. Kan saya jadi flashback ke waktu SMA kan. Pas waktu itu saya bacakan kuliah. Flashback ke waktu SMA, wih asik juga. Langsung jadi Dilan nih. Next CB. Kan asik gitu. Emang terus saya ini kan kayak bucinnya itu bucin yang enggak bucin banget lah, enggak alay ya, enggak alay gitu. Kan asik gitu. Terus baru itu saya berlanjut Dilan 190 sampai 91 kan keluarnya. Sekarang terbaru Ancika itu kan. Iya, Ancika itu yang saya nanti. Saya dulu setelah 91 ke Milea. Itu kan agak panjang gitu. Nunggu itu Milea baru dapat lagi kan. Baru Ancika habis ini. Soalnya gini Mas, soalnya kalau ada anak yang baru pengen baca buku, langsung direkomendasiin Madilog. Wah, udah nggak akan suka baca buku angkat tangan gitu. Apa itu materialisme? Siapa Tan Malaka? Sumpah itu kayak kayak gini ya. Kalau kayak berat banget gitu.
Nggak mungkin kan orang bayi baru lahir langsung disuruh lari kan nggak mungkin. Saya pengen tahu filsafat aja dari dunia Shopee. Iya. Biar kan jadi santai gitu kan. Biarpun bukunya ya biar dapat dibuat bantal sih. Oh iya itu buku sejuta umat sih. Oh, iya tapi tebal banget. Tapi asik. Ya. Asik Justin Gardner memang. Temanku bilang kan kemarin pas dia bawa buku itu gitu. Ya agak mikir, cuman asik dibuat mikirnya gitu. Iya, soalnya filsafatnya itu kan dirangkum, ada ceritanya, ada kisahnya, nggak mentah filsafat loh. Iya. Apakah Tuhan itu benar-benar nggak kan kayak gitu? Kan dikisahkan ya. Apalagi Justin Gardner itu indah banget untuk mengisahkan ya. Dari zamannya Aristoteles, Socrates sampai yang terbaru. Beruntun. Kan? Beruntun. Zamannya itu runtutan zaman periodisasinya itu runtut banget, keren banget. Asiknya lagi kan di cerita itu kan ngajarin Shopee kan dari surat tuh ya pertama. Shopee itu kan ngajarin anak kecil kayak diajarin kita tuh masih anak kecil gitu. Pas diajarin filsafat. 14 tahun enggak sih Shopee itu? Iya. 14 tahun atau 15 tahun gitu ya? Segituan. Masih SMP-an lah. Kalau gitu. Kalau di sini. Tapi aku suka banget itu hampir karyanya Justin Gardner itu bagus-bagus sih. Iya. Kayak yang dunia ana itu tentang filsafat semesta itu juga bagus. Emang asik sih. Cara nulisnya emang bagus kok pas waktu nggak terlalu mikirnya itu nggak seberat yang buku wah itu mah. Oh iya terkait ini kan. Saya itu pernah dengar kalau yang di ini kayak perpus jalanan gitu kan. Ada tuh perpus jalanan. Saya pernah baca berita gitu, tahu berita kalau ada kayak buku-buku operasi buku gitu loh. Oh, oke. Kalau di Lamongan gimana? Pernah mengalami enggak gitu ya? Kan ya. saya kurang tahu bukunya Kanal. Mungkin ada ya kan buku perpustakaan teman-teman kan pasti ada yang kiri, ada yang ini gitu. Kalau di Kanal gimana? Piye mulai dari mana ya? Sungkan aku jane. Jadi ya Kanal dulu itu dinotis sama beberapa idaman orang. Dinotis itu ketika dulu itu ada perampasan anak perpus jalanan yang pakai Vespa di Probolinggo. Ya, itu aku tahu. Itu pertama kali itu. Terus kita Kanal itu buat solidaritas gitu ya. Kita ngelapak di alun-alun pinggir jalan depannya gedung Pemkot yang baru. Iya. Depan itu. Depan pas itu. Kita baca puisi. Teater ala kadare di jalanan. Di jalannya. Bukan di Di trotoar. jalannya. Ini di notisnya harga di situ. Iya. Terus kita buat lingkar diskusi, terus banyak banget yang datang. Itu pertama kali di notis. Terus kalau nggak salah Desember tanggal piro ya? Bertepatan Hari HAM Internasional. Itu salah satu teman anggota Kanal itu ditelepon nomor tidak dikenal gitu ya. Wih. Iki opo-opoan maneh iki. Tukang bakso. Opo-opoan maneh. Itu nomor tidak dikenal. Diangkat sama dia. Halo, disebutin namanya. Dari salah satu instansi. Terus kok bisa tahu nomor saya, Pak? Oh, enggak dijawab pertanyaan itu. Tapi ditanya, "Ini Kanal ada inisiasi buat demonstrasi buat Hari HAM Internasional apa enggak?" Kok saya dengar kok mau anniversary ini tanggal 18. Kok ngerti deh? Iki sama sing ngandani. Stalkingnya cepet ya? Banter banget. Kayak mantan berarti. Nah, itu pertama. Loh, iya Pak, kok tahu? Oh, enggak, tapi Kanal ini enggak nginisiasi demo sama sekali. Kanal juga enggak bergerak di bidang seperti itu, kita klarifikasi. Terus ditutup. Besok kita diskusi kok ngerti dia itu nomornya Kanal, kok ngerti bahwa Kanal itu mau anniversary di Instagram dicantumin enggak ada. Oh. Dulu Kanal iki idealis banget Mas, kalau foto enggak mau ketok muka iku lho. Saiki wis ketok wisan, wis ceria. Enggak berarti tahu nomor dan ininya ulang tahun. Kok bisa gitu? Stalkingnya cepet berarti. Kok bisa, aku heran banget ya. Gitu. Nah, yang keren lagi itu Kanal dulu minta tempat di tengah-tengah alun-alun. Iya. Dulu pertama kali Kanal kan di Taman Toko Sadari. Iya. Toko Sadari nggak ada pengunjungnya sama sekali. Tambah sing ngunjungi tukang ngamen, diameni, disangkano bakulan buku. Diameni padahal awake dhewe gak ngamen. Terus kita kami inisiasi coba cari tempat yang lebih ramai. Pada waktu itu alun-alun lagi dibugar sih. Iya. Terus kita ngelapak di depan kantor bupati. Yang depannya pendopo Lokatantra. Ya pendopo Lokatantra itu.
Di depannya kantor bupati, tepat di gerbang. Di pintu masuk. Jadi ini anak Pak Bupati masuk itu anak notis ya, kudu kene. Nah gitu. Nah, kebetulan dulu itu ada Pak Bupati. Pak Bupati dulu. Iya, Pak Adli almarhum. Mampir nih ke lapangan. Kalian ini kok nggak teratur banget. Kalau buat kayak gini nih positif. Nanti kalau alun-alun sudah buka, nanti hubungin ini ya, langsung dikasih nomor sama si alun-alun. Oh siap. Langsung dapat tempat kita. Kampanyenya kayak gitu sih kanal. Soalnya kita kan nggak punya akses nih ke sana. Ya wes, pakai cara jalanan. Tapi sebenarnya didukung juga sih sama pemerintah kan. Dan pada waktu itu aku ingat benar nih Pak Fadli pegang buku dari kepenjaranya Tan Malaka. Wah keren banget dia. Gitu. Ternyata Pak Fadli. langsung dihubungin sama Pak Widodo pada waktu itu koordinator alun-alun nih. Diteleponkan, ini nanti kok kanal dimasukin ke perpus ya. Nah, kita punya tempat di alun-alun gara-gara momen itu, karena kita lapangan di depan kantor. Tapi sebenarnya pihak pemerintah Lamongan juga mendukung kok. Mendukung banget gerakan-gerakan literasi. Kemarin yang saya bincang-bincang sama Duta Baca juga pihak-pihak pemerintah juga mendukung gerakan-gerakan literasi dari teman-teman. Iya, sangat mendukung. Soalnya juga saya sering diundang juga kok di perpus. Iya sih. Buku perpus juga bagus-bagus kok. Bagus. Tapi bisa lah didonasikan ke kanal. Mungkin bisa tuh yang di alun-alun meramaikan nanti kalau setelah ini. Tapi aku bosan banget sih sumpah pandemi ini. Gak bisa kegiatan. Kalau itu enggak hanya Mas sih. Semua rakyat Indonesia, dunia kayaknya sudah bosan banget gitu. Ya ada yang menyebutnya pandemi, ada yang menyebutkan konspirasi, ada yang menyebutnya Sabtu Palon Nagih Janji, ya terserah lah. Pokoknya ya itu. Kita mau ikut aja. Kita ikut aja ya. Asalkan kita menjaga diri sendiri dan juga orang sekitar kita kan. Tapi Mas Amanu ini juga aktif juga di kegiatan literasi. Ya saya dulu itu balik Lamongan, kan dari Malang awalnya. Kuliah di Malang, saya tuh nggak tahu Lamongan sebenarnya. Balik ke Lamongan gitu, nganggur gitu, nggak tahu ngapain. Temen saya ngerekomendasiin gitu. Ini loh, ada gerakan literasi. Kamu lah suka baca dong. Gitu. Temanku tahu kan, kalau aku suka baca, seneng. Tongkrongan di toko buku lah, paling enggak sampai Gramedia tutup lah dulu. Yang kayak gratisan Mas. Iya, gitu. Aku dong. Lah itu direkomendasiin temen, ini daftar terus ikut Jipan. Oh, perpustakaan Nusantara. Iya. Sama sih Mas, keresahannya sama. Aku dulu diriin kanal sama teman-teman itu keresahannya dari ya gitu. Mosok rek kita mahasiswa Lamongan yang kuliahnya di luar, enggak bisa kontribusi ke Lamongan. Kok pas pulang kok nongkrong tok ngopi-ngopi aja, nggak ada kontribusi buat kabupaten tercinta ini anjing. Kayak gitu dah. Kayak gitu dah. Nah, kita mikir apa ya sing iso kita perbuat untuk Lamongan. Kebetulan aku, Rega sama Arul itu punya hobi baca nih. Di Surabaya itu ada buku banyak. Wes daripada kita gak bisa berbuat apa-apa, duit yo gak duit, suara yo gak payu. Ya wes hal yang paling remeh, hal yang paling murah, ayo lapangan gratis aja. Ya wes gelar tunai Mas. Ya dan aku juga baru tahu kan kalau di Lamongan sebenarnya gerakan-gerakan kayak gini itu banyak juga. Aku juga nggak tahu dulu. Asik ternyata gitu. Aku baru tahu pas waktu balik ke Lamongan. Wih, ternyata asik juga ya. Kemana aja selama ini gitu kan. Aduh, aku juga baru tahu kan pada waktu diriin kanal. Dulu pas nggak ada kanal nggak tahu apa-apa aku. Circleku ya mas anak SMA, teman-teman SMA. Baru udah berkomunitas ini udah melebar sih. Ya kayak kalau kata Mauti ya privilege lah. Iya privilege. Temen juga privilege sekarang. Sekarang privilege. Kalau ini terkait bacaan. Kalau saya mau tanya buku favorit, kayaknya semua buku favorit deh. Iya. Oke mas. Bingung. Hari ini lagi baca apa? Lagi baca apa? Hari ini aku lagi pertama, banyak saya masih on progressku. Yeah. Yang pertama aku baca karyanya Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Wih, tebel banget itu. Iya. Anjir itu takut ateis. Lumayan. Aku awal
pegang gitu kan. Aduh, ateis enggak ya? Itu kalau buku sing bisa dikatakan berat ya, soalnya kan tebel banget, cara ditimbang pirang kilo kuwi. Berat banget ya. Yang kedua sastra Jepang. Buku terbitannya Moi. Moi itu pengasuhnya Eka Kurniawan kalau nggak salah. Buku sastra Jepang karyanya Mori Ogai, judulnya Angsa Liar. Lagi on progress baca. Sama bukunya Mas Fata Ansori, penulis Lamongan. Iya. Melalui mimpi ia temukan cinta Indonesia. Itu sih yang lagi sekarang. Oh iya, terkait penulis Lamongan ini ya. Sebenarnya ternyata banyak juga penulis asli Lamongan yang bagus-bagus. Aku baru ngerti kalau Mariposa Lamongan. Aku baru ngerti. Dan aku baru ngerti penerbit Javanica sing bukunya Kauro Jiwa. Iya. Terus Suwung. Orang Lamongan penerbitnya. Ya, dan saya baru tahu gitu. Dia ternyata Lamongan keren. Ternyata kemana aja saya baru tahu gitu kan. Lu pemenang DKJ tahun 2014 kan Lamongan juga. Cak Mahfud Ikhwan, Kambing dan Hujan. Belajar mencintai kambing. Terus aku tahu lagi, aku dulu pegang buku itu ya. Udah sejak lama sih. Mas Rifai Rifan ini juga. Ternyata aku tuh nggak tahu kan. Iya. Baru pas buka bagian belakangnya kan ada biodata penulis gitu kan. Pas tadi, asli Lamongan gitu. Dulu ternyata baru kenal orangnya kemarin. Pas di Perpusda. Pas ada acara apa gitu sama anak GBAN terus ternyata ada Mas Rifai. Iya, pas acaranya istrinya sih pas waktu itu terus ada Mas Rifai. Kata anak-anak gitu, Mas Rifai gitu kata teman-teman gitu. Malah aku bangga ini sebagai Lamongan gitu. Iya itu. Ternyata enggak pecel lele doang. Berprestasi banget ternyata di luar sana orang-orangnya. Diam-diam. Balik lagi ya. Kalau gitu kita ini kanal setelah pandemi ini mungkin ada progres itu buat sekolah itu ya. Sama pengennya buat antologi sih Mas. Antologi tapi masih susah sama teman-teman. Soalnya teman-teman kanal juga kan basicnya enggak dari literasi semua kan ya. Ada yang suka tukang pertukangan buat sesuatu, ada yang suka desain, ada yang suka itu sih kendalanya. Ya tapi kan ya awal-awal juga kita kan ya ngajak nulis orang kan awalnya harus ngajak membaca juga. Dulu bener banget. Ya, sampai juga nulis. Saya sedikit-sedikit sih nulisnya. Ya kalau pengen aja nulis. Gitu. Di sini juga kadang diajari teman-teman nulis gitu. Awal nulis dulu tuh saya dulu diginiin sama teman pas waktu kuliah. Kamu itu harus nulis gitu. Ya setidaknya ya nulis artikel kayak nanti kamu kan setelah ini kamu harus nulis gitu. Baru ingat setelah ini harus nulis itu pas waktu itu semester 2 mungkin aku digituin sama temanku. Pas waktu gara-gara ikut PKM tuh. Kamu kan setelah ini harus nulis aku apa ya harus nulis. Oh iya skripsi ternyata. Anjir, aku baru tahu saya. Ini ada kata skripsi itu pahit rasanya. Iya, sorry. Pahit rasanya. Oh ya Mas, ini temanya kan kemerdekaan belajar ya Mas ya. Kemerdekaan dalam membaca. Tapi ternyata realitanya itu ada beberapa buku yang tidak boleh dibaca nih. Nah itu loh. Iki merdeka apa gak sih Mas Ajane? Nah sebenarnya. Nek menurut sampean gimana kayak ngono? Aku pengen tahu. Sebenarnya kan kalau gini ya, aku sih ini pernah saya bilang sama temanku ya, pas waktu itu lagi ngopi gitu. Pola pikir seseorang itu dipengaruhi oleh buku bacaan dan lingkungan. Gitu kan. Kan kita nggak salah juga toh baca Tan Malaka. Nggak salah. Baca Karma. Tapi kan lingkungan kita mengajarkan bahwasanya kita nggak bisa menelan mentah-mentah pemikiran-pemikiran kayak pemikiran Marx gitu kan. Kita pun juga nggak bisa kalau aku gitu, kita pun nggak bisa telan mentah-mentah pemikirannya Jalaluddin Rumi juga toh. Nggak bisa juga ditelan mentah-mentah. Gitu. Jadinya ya sebenarnya ya kita tuh baca apa aja sih, terserah. Nggak masalah sebenarnya. Sama sih Mas. Kebetulan kan aku kuliahnya kan sosiologi nih ya. Iya. Kebetulan bener sih, nggak serta merta kita, apalagi buku kan multi tafsir ya, tergantung kita yang menafsirkan ya. Bener sekali. Apalagi kita juga dari budaya timur, norma adatnya yang religius. Ya. Gitu kan. Jadi kok menurutku kok aneh banget ketika ada orang yang takut pada salah satu buku bacaan gitu. Menurutku aneh banget ya. Iya.
Soalnya kalau kita anggap saja komunis itu berbahaya ya, kan nggak bisa juga diterapin di Indonesia, kan tidak sesuai normanya. Iya. Kenapa kok harus takut gitu loh? Benar juga sih. Lawang sebenarnya ya kalau orang takut komunis, kalau orang takut baca buku-buku tentang komunis, takut orang yang ngebaca itu jadi komunis gitu kan. Ya sebenarnya kita juga harus takut juga ketika kita baca-baca buku tentang kapitalis dong. Sama dong. Harus fair dong gitu. Kok keimanan ini mulai diragukan, kok lebih takut daripada Tuhan. Nah, makanya buku. Sebenarnya itu nah, itu yang kayaknya yang menginisiasi adanya kayak operasi buku-buku gitu kan. Karena kekhawatiran yang berlebih ya Mas. Nah, kayaknya sih gitu. Itu tapi teman-teman kanal yang kemarin katanya tapi kalau yang ditelepon itu kan sama tapi sampai enggak dioperasi. Enggak sampai dioperasi kok, cuma digertak tok telepon gitu tok. Berarti ketakutannya teman-teman kanal kok bisa tahu nomor ini program. Berarti kan udah ada di dalam nih. Boleh kita kan untuk melakukan kegiatan lebih berhati-hati. Was-was kayak gitu sih. Kok bisa kok enggak ono assalamualaikum sih tak pamit sih. Kok langsung bluk. Waduh. Tapi kayaknya enggak deh. Kan Pak Bupati pegangnya buku Tan Malaka. Dan ada fotonya kok di sana. Jadi kan sebenarnya ya buku kiri itu enggak sepenuhnya bisa mempengaruhi kita untuk ke kiri. Bener banget sih. Kan pola pikir juga kan dari lingkungan juga yang bisa mendukung. Pengalamannya juga berbeda-beda kita. Kita kan sudah bicara panjang lebar tentang kemerdekaan dalam buku bacaan gitu ya. Terkait ini, terkait itu gitu. Iya. Ini untuk kita akhiri video ini. Tapi sebelum kita selesaikan video ini, ini yang mungkin ada biar nggak jadi pajangan aja. Oke. Mungkin ada yang tertarik buku ini Mas Sananta. Dibawa pulang? Boleh lah. Menurut Mas Sananta, dari sekian judul ini yang ada di sini, pilih deh salah satu yang menarik. Apa ya? Sebagai seorang mahasiswa ya? Iya. Sebagai seorang mahasiswa jelas gila ya. Wih sih, iya. Kayak buku pegangan untuk semua mahasiswa Indonesia kayak ya. Iya. Kata Sogi kan hanya paku yang lurus yang mudah dipukul lah. Kayak gitu. Tapi buku ini menarik sih. Dan salah satu Sogi ini mahasiswa yang lurus ya. Iya. Yang idealis. Idealisnya yang kalau saya baca ini kan. Idealisnya Sogi itu enggak hanya ketika dia mahasiswa. Iya. Itu. Ketika dia udah jadi dosen, jadi dosen gitu. Dia masih megang prinsipnya dia. Itu kan ya idealisnya sampai segitunya. Kebanyakan kan ya kalau pas waktu kita jadi mahasiswa bilang gini. Iya. Tapi pas waktu lulus ya realistis, ekonomi dong. Pasti ada yang bilang asik gitu ya dong. Tapi Sogi tetap pegang teguh. Dan aku sukanya CSD ini ya. Yeah. Ini kan rangkuman dari semua bukunya Sogi dari zaman peralihan, terus orang-orang di persimpangan kiri jalan, sampai yang terakhir itu sing Semeru itu lupa. Sing apa itu? Sing terakhir. Sing enggak ada. Sing terakhir bukunya Sogi yang sing terakhir pas dia. Tapi ini rangkuman semua bukunya, aku sukanya gitu, catatan-catatan hariannya. Catatannya dia kan memang. Dan di sini juga menegaskan bahwa apa ya? 3 patron mahasiswa Agent of Change, Iron Stock itu benar-benar diterapin ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Bagaimana dia tidak benar-benar mengatakan tidak pada ketidakbenaran dan mengatakan benar pada keadilan. Itu luar biasa sih Sogi. Ya kan menyesalnya dia ketika menggulingkan Soekarno padahal ketika dia menggulingkan Soekarno tumbuh Soeharto. Dia juga menyesalkan ternyata gitu. Dan aku suka sisi lain Sogi ya, dari seorang yang keras, yang pejuang pemberontak, yang mengepalkan tangan kiri ke atas, tapi dia juga seorang yang punya sisi yang romantis gitu ya. Oh iya itu. Sama pacarnya yang itu kan, tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Puisi terakhirnya. Engkau benarkan letak leher kemejaku ya, anjir. Itu. Di lembah kasih lembah Ondalawangi. Itu menurutku dia ada 2 sisi yang harus ditampilkan ya. Kalau perspektif sosiolog, dia itu Irving Goffman banget dramaturgi. Ada sosok yang harus ditampilkan dan ada sosok kelembutan sebagai seorang manusia yang semestinya manusia itu.
Itu yang membuatku ini berkesan banget. Berarti gini, ada sosok yang keras, ada yang lembut gitu ya. Setiap manusia pasti gitu ya. Dan aku sukanya sosok dia bisa dengan porsinya. Ini yang membuatku berkesan buku ini. Oke. Dan aku sarankan untuk teman-teman baca buku ini. Ya Karena sih. buku ini Bagus. bisa mengubah pemikiran kalian menjadi lebih dewasa, menjadi lebih berani untuk menentukan pilihan. Ya untuk kita berpikir juga kan setelah kayak gimana. Terima kasih. Aku ucapkan terima kasih juga, suatu kehormatan bisa diundang Alpha Learning Space untuk podcast kali ini meskipun ngomongnya nggak sesuai rule yang ditetapkan, tapi keren banget. Ngobrol kan harus gitu. Anggap aja kayak obrolan warung kopi. Kemana-mana tapi ya asik lah gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ananta. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di ruang baca selanjutnya. Salam literasi. Salam literasi.